Ya mental kita sekarang kan mental Nikita apa ini? Nah itu ya, mental Deddy Siregar, mental Ade Armando, wah itu Abu Janda, ya. Apalagi ada Tanjung itu siapa? Dewi Tanjung, nggak ada hubungan sama gue tuh ya. Makanya ketika saya di sidang, dalam persidangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar bulan Maret atau April 2018, kan Hasto Kristianto datang sebagai orang yang melaporkan saya. Hakim mempersilahkan saya, Saudara Alfian, Anda mau tanya apa sama ini saksi pelapor? Saya bilang, Saudara Hasto, saya mau tanya, 1 Juni sebagai Hari Pancasila itu Pancasila Indonesia atau Pancasila PDI Perjuangan? Anda tahu nggak? Nggak bisa jawab. Baik, terima kasih Jazakumullah khairan katsira Ustaz Alfian Tanjung sudah memberikan banyak informasi yang mungkin informasi-informasi yang selama ini belum pernah kita dengar sama sekali. Saya lihat tadi kebanyakan masih belum ngantuk, padahal sudah jam 9 Ustaz ya. Biasanya kalau pengajian malam itu tantangan utamanya itu ngantuk. Termasuk moderator yang depan biasanya kalau sudah malam tantangannya. Tapi saya dari tadi nyimak apa yang disampaikan luar biasa. Dan sudah banyak pertanyaan yang diajukan oleh jamaah yang ada di sini. Jadi ini kita tidak buka pertanyaan langsung ya, panitia ya. Jadi kita khusus pertanyaan yang ada di di tulisan saja. Karena ini juga banyak. Saya yakin tidak semuanya bisa terbacakan. Saya pilihkan beberapa pertanyaan yang barangkali masih hangat dibicarakan dan juga terkait dengan tadi apa yang beliau sampaikan. Baik, pertanyaan Ustaz, tidak langsung terkait dengan tema, tetapi tadi juga antum sempat menyebutkan tentang revolusi akhlak. Ini kan satu jargon atau mungkin sesuatu yang belakangan sering dibicarakan. Gitu. Nah ini ada yang minta penjelasan, mohon dijelaskan dan ilmiahnya, mohon dijelaskan tentang revolusi akhlak. Ini antum juga termasuk pengurus juga ya Ustaz. Ini mungkin bisa dijelaskan tentang revolusi akhlak yang sekarang sedang banyak dibicarakan itu arahnya kemana gitu, barangkali bisa disampaikan dulu atau mungkin langsung pertanyaan berikutnya sekalian ya. Baik, kemudian yang berikutnya di antara beberapa pertanyaan yang masuk, saya simpulkan satu pertanyaan sebenarnya intinya adalah ya biasa ya, jadi apa yang harus dipersiapkan dalam waktu dekat ini untuk menghadapi PKI. Tadi kalau Antum menyampaikan kondisinya begini gitu ya, mungkin kok kita melihatnya kok ngeri banget begitu. Nah kemudian kita sebagai masyarakat umum yang ada saat ini, jamaah yang ada di sini yang mungkin tidak punya pengetahuan sebagaimana Antum tadi, itu apa yang bisa kita lakukan? Ini penting sekali. Kemudian yang ketiga, nah ini juga menarik. Ini biasanya muncul ketika bulan September menjelang akhir September. Biasanya ada geger tentang pemutaran film G30 SPKI. Pertanyaan begini Ustaz, masih sering saya mendengar bahwa film G30 SPKI itu rekayasa Orba untuk mendiskreditkan Pak Karno. Bagaimana menjelaskan pada mereka bahwa PKI itu benar-benar ada? Mungkin 3 dulu ya. Saya akan mengulang begini, kalau ada yang bertanya, itu hak yang nanya. Tapi ketika pertanyaan dijawab, itu kewajiban jamaah untuk nyimak. Dengan Anda, karena merasa nggak nanya, ngobrol terus. Nah, jadi saya harus menyampaikan ini sebagai seorang guru lah ya, kalau dalam kelas. Pertanyaan pertama soal revolusi akhlak. Kalau dalam ilmu perang diksi ya, atau perang narasi, saya harus katakan begitu. Selama ini kan digembar-gemborkan dengan revolusi mental. Revolusi mental ini telah terbukti memang merupakan aplikasi daripada konsepsi-konsepsi komunis yang memang dulu telah dirumuskan dengan sangat persis oleh kelompok BNID dan mengambil derivasi konsepnya dari kelompok yang dibuat oleh Stalin.
Ya, jadi sebenarnya ini kalau mau dilihat dalam skala besar, ini memang harus dihadapi. Ya mental kita sekarang kan mental ini kita apa ini? Nah itu ya, mental Deddy Siregar, mental Ade Armando, wah itu Abu Janda, ya. Apalagi ada Tanjung itu kan, Dewi Tanjung, nggak ada hubungan sama gue tuh ya. Kenapa saya jawab dari sini? Karena memang konsepsi revolusi mental ini kan sesungguhnya adalah konsepsi perusakan mental. Betul? Nggak hormat sama orang tua, nggak hormat, ya, nggak hormat dengan pendahulu yang telah menetapkan Pancasila itu disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45. Kalau saya sering bilang menetapkan Hari Pancasila 1 Juni tahun 45 itu sama dengan orang masak, adonannya belum selesai tapi sudah dihidangkan. Saya ingin mengajak berpikir waras saja, kok emang dasar nggak waras. Semua orang tahu kok pergumulan antara tanggal 29 Mei, 30 Mei, 1 Juni, 22 Juni itu pergumulan. Kalau dalam bahasa surah, belum vonis, belum putus, belum ketok palu. Makanya ketika saya disidang dalam persidangan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sekitar bulan Maret atau April 2018, kan Hasto Kristianto datang sebagai orang yang melaporkan saya. Hakim mempersilahkan saya, Saudara Alfian, Anda mau tanya apa sama ini saksi pelapor? Saya bilang, Saudara Hasto, saya mau tanya, 1 Juni sebagai Hari Pancasila itu Pancasila di Indonesia atau Pancasila di PDI Perjuangan? Anda tahu nggak? Nggak bisa jawab. Nah, emang itu orang biasa di televisi, kira di forum ditanya gitu nggak bisa jawab juga dia. Saya ingin mengajak buat teman-teman, buat kerja masuk negeri ini memang dihancurkan dengan jadi revolusi mental yang sangat digembar-gembar itu revolusi merusak mental. Lupa dengan sejarah. Yang repot umat Islam yang mayoritas juga enggak ini, mentalnya ikut rusak. Apa jadi takut kesalahan, takut nanti ya begitu keadaannya. Nah, jadi kalau pertanyaan pertama, revolusi mental yang dimaksud sudah kita anggap game over. Sekarang revolusi akhlak. Revolusi akhlak dimaknai sebagai sebuah taghir, sebuah perubahan dari pandangan-pandangan yang jauh dari Allah kepada yang Allah mau. Saya mohon pada teman-teman tolong menangkap ini sebagai sebuah klub, sebuah klub gitu. Karena kan masih juga yang nuntut-nuntutnya pakai bahasa-bahasa leksikal gitu, Pak. Saya sayangkan gitu. Ini kita sekarang harus cepat sambut arahan dari Habib Rizik. Cuma kan memang dilemanya kita memang punya dua pola gerakan dari dulu. Ada gerakan yang kooperatif dan non kooperatif. Makanya untuk Solo ini kita memang tidak bisa membantah. Siapa yang namanya Sudarno Hadi? Tahu nggak Sudarno Hadi? Nggak tahu ya. Tahunya Haji Saman Budi. Orangnya dia juga. Iya, jadi artinya gerakan ekonomi, gerakan politik, gerakan-gerakan yang memberikan pancaran cahaya ke Jakarta dan memang dari Solo. Nah, revolusi akhlak ini kita perlu duduk dan kita perlu minta penjelasan secara detail ayatnya, hadisnya, segala macam. Tetapi ini kajiannya harus mengarah kepada sebuah sistem penataan sosial, sistem penataan tata negara. Terus terang saja saya katakan begitu. Nah, jadi revolusi akhlak ini merupakan sebuah tombol. Karena dia tidak mungkin akan punya nilai apapun kalau kita tidak mampu membuat semacam rumus turunan. Kita harus melakukan nah itulah saya ada satu grup WA yang saya ikuti. Itu perdebatannya jadi perdebatan terminologis. Oh, ini jangan revolusi akhlak, kita revolusi tauhid. Saya pikir tidak di situ pentingnya. Yang penting kita tetap berarti kita nggak pakai yang mental-mentalan, mental PKI dibuang. Gitu maksudnya nih, tapi kelihatannya perdebatannya selalu kita tuh sering berdebat seperti orang di tengah jalan atau orang bertanya ini yang duluan telurnya apa ayamnya.
bolak balik begitu. Karena kalau menurut saya udah revolusi akhlak memang belum bisa dipahamkan secara konsepsi yang detail, tapi minimal dia adalah bagian dari bentuk perlawanan. Revolusi akhlak berarti Allah dipentingkan, Rasul dipentingkan, Islam dipentingkan, keadilan untuk semua. Terus kalau kita dengarkan arahan dari berbagai webinar yang dibuka itu kan cukup bisa kita simak, kan bebas kan. Pasti jawaban saya tidak memuaskan. Yang kedua, apa persiapan kita? Persiapan yang paling sederhana adalah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Itu aja. Kalau persiapan yang lain saya juga nggak tahu, jangan-jangan malam itu rumah saya diserbu. Saya nggak tahu juga. Ya, kalau rumah saya diserbu siapa yang nanti belain? Nggak tahu, itu saya nggak tahu. Apa anak FJI, apakah anak Kokam, apa anak Banser? Maksudnya yang jagain gitu, yang nemenin saya gitu. Dan saya nggak tahu juga ya. Saya pasti berserah kepada Allah dan saya berikan pengertian pada keluarga di rumah.